Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gratiana Meakmetom, mengajar di SMA Negeri Pantura, calon guru penggerak Angkatan 9. Dan pengajar praktik saya adalah Bapak Blasusian, dan fasilitator saya adalah Bapak Ansar. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pengertian restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu juga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ada 3 macam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu ada 2 faktor, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu ada 3 faktor. Yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedang yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 2 faktor, yaitu pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang pertama adalah kasus 1. Mindo sering membuang sampah di dalam ruang kelas. Restitusi segitiganya adalah sebagai berikut. Selamat siang. Silakan duduk. Mindo, Ibu seringkali mendengar penyampaian dari ketua kelas bahwa kamu sering membuang sampah di dalam ruang kelas. Iya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu sering membuang sampah di dalam kelas? Banyak kali. Membuang sampah di dalam ruang kelas itu suatu kesalahan atau tidak? Kesalahan. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi dan pasti semua orang pernah berbuat salah. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju atau tidak? Setuju. Mindo, mari kita cari solusi bersama-sama ya. Iya. Mindo sering membuang sampah di dalam kelas. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering dan senang sekali membuang sampah di dalam ruang kelas? Karena saya malas untuk keluar membuang sampah di tempat sampah karena tempat sampah disimpan di luar ruangan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Tahu. Kalau membuang sampah di dalam ruang kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Iya. Iya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kelas harus bebas dari sampah. Menurut kamu, kelas bebas dari sampah itu penting atau tidak untuk kamu? Penting agar ruangan kelas itu indah, rapi, nyaman, agar terhindar penyakit dan juga dapat belajar dengan baik. Betul sekali. Agar kita dapat belajar dengan baik dan nyaman dan juga bebas dari penyakit, serta dapat melatih rasa kepedulian terhadap ruang kelas kita. Iya, Ibu. Saya menyesal. Saya sudah membuang sampah di dalam ruang kelas. Saya mohon maaf, Ibu. Ya, Mindo, sikap Anda sangat baik. Yang sudah kamu lakukan yakni dengan cara meminta maaf. Menurut kamu,
apa yang akan kamu lakukan agar tidak membuang sampah lagi di dalam ruang kelas? Saya akan membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di kelas. Baik Mindo, kamu sudah menemukan solusinya dan mulai sekarang kamu harus membiasakan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, terutama yang telah disediakan di ruang kelas kita masing-masing. Silakan kembali ke kelasmu ya. Terima kasih. Selamat siang. Silakan duduk. Kasus yang kedua, Delvi tidak menerima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya Lina, sehingga ia marah dan tidak menahan emosi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Silakan duduk. Delvi, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu memarahi Lina. Iya, Bu, saya kesal. Kenapa kamu kesal? Lina sering menyontek hasil ulangan dari saya dan juga tugas saya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada posisi kamu, ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada Lina? Saya marah-marah Ibu dan tanpa sadar saya membanting meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu karena ada alasan. Kenapa sampai kamu berbuat seperti itu pada Lina? Ya, Bu, masa saya harus diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal ulangan, namun Lina hanya mau menyontek dan tidak mau mengerjakan ulangannya sendiri. Ya wajarlah kamu merasa kesal dan marah karena tidak mau supaya hasil ulangan kamu dicontek oleh Lina. Ibu sangat menghargai tindakan kamu dan kamu tidak berbuat lebih buruk daripada hal itu, misalnya memukul atau berkelahi. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai marah dan memukul meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, menurut kamu itu penting. Jadi, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya harus lebih sabar dan dapat menahan amarah. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan menyampaikan ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Iya, tepat sekali tindakan kamu itu, Delvi. Tetap semangat ya, Delvi, dan silakan kembali ke kelas. Selamat siang Ibu Guru, nama saya Armindo Yasulian, kelas 12 IPS 1. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, dan saya tidak akan membuang sampah di dalam ruang kelas. Selamat siang, nama saya Delviana Dun, kelas 12 IPS 1. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman kelas saya. Saya harus dapat belajar bersabar dan saling menghormati antar teman. Terima kasih dan salam guru penggerak.